Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Saya Fahri Adil Bahtera sebagai moderator akan memandu presentasi pada hari ini yang berjudul Harmoni Kewajiban Hak Negara dan Warga Negara dalam Tatanan Kehidupan Demokrasi di Indonesia. Next. Kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu Ratna Indah Wulandari dengan NPM 211011031, Fahri Adil Bahtera 211101134, Muhammad Destian Arif 211101154, Raden Roro Salwa AG 211101160, Meliano Intan 211101161, Nabila Absaina Hermawan 211101177, Rizka Nabila Zain 211101178, Faiz Adana Sani 211101192, Mutiara Puspitasari 21510110002, Simanulang Ali Apelita 21510110007, Roy Wijaya 21510110018, Deandra Putri Zahra 215101119. Materi yang pertama yaitu konsep dan urgensi keseimbangan hak dan kewajiban warga negara akan disampaikan oleh Faiz Adana. Pada Faiz dipersilahkan. Suatu definisi hak dan kewajiban. Hak dapat didefinisikan sebagai hak untuk memiliki atau melakukan sesuatu yang memungkinkan orang untuk menyadari mereka berhak untuk melakukan apa dan apa yang tidak berhak mereka lakukan. Pada masyarakat umum dan kelompok budaya yang berbeda, terdapat berbagai macam hak yang biasanya didukung oleh batasan sosial, etika, atau hukum. Misalnya pada saat kita berbicara tentang hak seperti ini, maka seperangkat nilai universal berlaku untuk semua manusia tanpa memandang jenis kelamin, budaya, agama, atau kelompok etnis. Inilah yang dikenal sebagai hak asasi manusia. Selain itu, menurut Profesor Dr. Noto Negoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, maupun juga pada prinsipnya dapat dituntut oleh secara paksa. Bersamaan dengan hak dilaksanakan pula kewajiban. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan seseorang karena suatu hukum, kebutuhan, atau karena itu adalah kewajibannya. Dan terdapat berbagai bentuk kewajiban seperti kewajiban hukum, kewajiban moral, dan lain-lain. Misalnya menghormati orang dewasa atau menjaga orang tua ketika sudah tua. Bukanlah kewajiban hukum, melainkan sebuah kewajiban moral. Menurut Profesor Dr. Noto Negoro, berpendapat bahwa kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau dibiarkan melalui oleh pihak tertentu. 2. Konsep keseimbangan hak dan kewajiban. Jalan hak dan kewajiban harus selalu dilaksanakan. Sebagai contoh, hak asasi diseimbangkan dengan adanya kewajiban asasi. Kewajiban asasi maksudnya adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, maka HAM tidak mungkin terlaksana dan ditegakkan. Hak dan kewajiban dilakukan seimbang, artinya manusia tidak boleh selalu menuntut haknya terus, namun mengabaikan atau tidak menjalankan kewajibannya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling berkesinambungan. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang dan bertanggung jawab diperlukan agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan tentram.
Sebagai warga negara, tidaklah etis jika menuntut hak lebih banyak daripada kewajiban yang dilakukan. Jika ingin mendapatkan hak yang sesuai, maka sebagai warga negara, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sangatlah penting karena keseimbangan tersebut dapat memunculkan kebahagiaan yang akan tercapai apabila dikembangkannya hubungan secara selaras, serasi, dan juga seimbang antara individu dan masyarakat. Keseimbangan dapat tercapai dengan cara adanya interaksi secara terus-menerus dan juga terorganisir dengan baik antara komunitas, individu, dan pemerintah. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Simanulang. Kepada Simanulang dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini kami ingin membahas urgensi keseimbangan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut teori tersebut, kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasannya. Mill pada tahun 1996 menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk dimanipulasi hak orang lain demi kepentingan sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologi substansial bukanlah perbuatan kepentingan sendiri. Bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Untuk mewujudkan keadilan antara hak dan kewajiban memang tidak mudah. Namun demikian, bukan tidak mungkin bagi suatu negara untuk menciptakan keharmonisan antara hak dan kewajiban jika setiap individu tahu bagian dari masing-masing, seperti yang tertera dalam pasal 28 ayat 1, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Next. Adapun hal yang dapat diterima oleh warga negara Indonesia. Yang pertama, hak untuk memeluk kepercayaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Indonesia yang terdiri dari banyak latar belakang tentu saja memiliki lebih dari satu kepercayaan. Yang kedua yaitu hak untuk mengekspresikan pendapat, baik pendapat secara lisan maupun tertulis, dapat diungkapkan secara bebas oleh warga negara manapun. Yang ketiga yaitu hak untuk menerima pendidikan dan mata pencaharian. Selanjutnya, untuk kewajibannya sendiri ya yang harus dilakukan oleh warga Indonesia yaitu yang pertama, kewajiban untuk membayar pajak, yang kedua kewajiban adalah kewajiban untuk menghormati orang lain, dan yang terakhir kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. Adapun manfaat yang dapat dicapai jika keseimbangan dibuat antara hak dan kewajiban warga negara. Untuk yang pertama, berkurangnya tingkat pengangguran. Penerapan hak dan kewajiban yang seimbang akan mengurangi pengangguran di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 ayat 2, bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan mata pencarian yang memadai. Yang kedua yaitu hukum yang adil. Warga negara Indonesia harus berdaulat dengan hukum yang berlaku. Keadilan hukum adalah sesuatu yang diharapkan oleh setiap warga negara dan semua yang dapat dicapai dengan menggunakan hak dan kewajiban. Yang ketiga, terciptanya suasana yang rukun sesuai dengan pasal 28J ayat 1 yang memuat menghormati orang lain, manfaat yang didapat adalah terciptanya harmoni. Dan yang terakhir, pendidikan yang lebih baik bagi warga negara. Manfaat selanjutnya yang bisa dirasakan jika ada keseimbangan antara hak dan kewajiban
warga negara adalah terwujudnya pendidikan yang terjamin. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Materi yang ketiga, sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak warga negara Indonesia yang akan disampaikan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan. Terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang sumber historis, harmoni kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sumber historis. Secara historis, perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat. Ada John Locke merupakan seorang filsuf Inggris di abad ke-17 yang pertama kali merumuskan keberadaan hak-hak alami yang melekat dalam setiap manusia, yaitu hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak milik. Perkembangannya ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta. Magna Carta merupakan piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya. Seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh para bangsawan. Yang kedua, ada Revolusi Amerika. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776, merupakan hasil dari revolusi ini. Yang ketiga ada Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenangnya dan absolut. The Declaration destroyed in home at du citoyen adalah atau yang biasa disebut pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal, yaitu hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Hak asasi manusia ini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia, dan tidak lagi menjadi milik negara barat. PBB pada tanggal 10 Desember 1948 merencanakan Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, memahami hak asasi manusia di Indonesia sebagai seperangkat nilai, norma, sikap yang hidup dalam masyarakat dan sebagai dasar untuk bertindak pada dasarnya sudah cukup. Tanggung jawab adalah sikap moral yang bertindak sebagai penghalang alami dan sukarela. Untuk kebebasan orang lain, di setiap masyarakat tidak ada kebebasan batas. Semakin banyak kebebasan yang kita nikmati, semakin banyak tanggung jawab yang kita miliki untuk diri kita sendiri dan orang lain. Untuk menemukan keseimbangan antara hak dan kewajiban, ada aturan emas atau golden rule yang patut mendapat perhatian. Berbuatlah terhadap orang lain seperti Anda ingin mereka berbuat kepada Anda. Artinya, hal ini seperti perilaku timbal balik. Adalah sebuah perjalanan menuju jalan berpikir, merasakan, dan berbicara kepada orang lain. Kurangilah berfokus pada menghukum orang yang merugikan kalian dan mulai membimbing mereka ke dalam kerangka pikiran yang lebih baik. Menghasilkan keputusan penting bagi kehidupan bernegara. Salah satu question, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merepresentasikan provinsi-provinsi yang di Indonesia dalam tataran pemerintah pusat. Setiap provinsi memiliki perwakilan. Question, salah satu elemen kesepakatan yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di suatu negara adalah B. Sumber sosiologi. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejala sosiologi fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita.
Kuestion. Yang pertama ada suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan autokrasi yang dimaknai oleh rezim baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok elit kecil. Sementara sebagian besar rakyat atau demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan seperti wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung atau social cultural aminosity. Gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ketika rezim Orde Baru berhasil dilengsarkan, kalau konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi antara pendukung fanatik Orde Baru dan pendukung reformasi saja, tetapi justru meluas menjadi konflik antar suku, antar umat beragama, kelas sosial, kampung, dan sebagainya. Jika menengok pada integrasi bangsa Indonesia, persoalannya terletak pada kurang mengembangkan kesepakatan nilai secara alamiah dan partisipasi atau integrasi normatif, dan lebih mengandalkan pendekatan kekuasaan atau integrasi koersif. Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Ini dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil yang demokratis, yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak warga negaranya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Destian. Kepada Destian dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya sumber politik. Politik yang artinya untuk atau yang berkaitan dengan warga negara adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci antara lain kekuasaan politik, legitimasi sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk-beluk tentang partai politik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Materi yang selanjutnya dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Aturan dasar pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Setelah perubahan UUD NRI 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945, namun rumusan naskah asli pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran Rumusan perubahan pasal 31 ayat 1 yaitu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Perubahan kata-kata tiap menjadi setiap merupakan penyesuaian terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Adapun perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan dimaksudkan untuk memperluas hak warga negara karena pengertian pengajaran
lebih sempit dibandingkan dengan pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses menanamkan nilai-nilai, sedangkan pengajaran adalah proses mengalihkan pengetahuan. Nilai-nilai yang ditanamkan kepada peserta didik lebih dari sekedar pengetahuan. Aspek lainnya meliputi keterampilan, nilai, dan sikap. Di samping itu, proses pendidikan juga dapat berlangsung di 3 lingkungan pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan pengajaran konotasinya hanya berlangsung di sekolah, bahkan di kelas. Dengan demikian, perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan berakibat menjadi semakin luasnya hak warga negara. Next. Pencapaian bangsa di bidang iptek adalah akibat dihayatinya nilai-nilai ilmiah. Namun nilai ilmiah yang dihasilkan tetap harus menjunjung tinggi nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah budaya harus siap menyambut perkembangan dan kemajuan iptek. Oleh karena budaya bangsa kita sebagian besar masih berdasarkan budaya etnik tradisional, sedangkan iptek berasal dari perkembangan budaya asing yang lebih maju. Maka apabila pertumbuhan budaya bangsa kita tidak disiapkan, akan dapat terjadi apa yang disebut dengan kesenjangan budaya, kultural lag, yakni keadaan kehidupan bangsa Indonesia yang bergumul dengan budaya baru yang tidak dipahaminya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka Nabila. Kepada Rizka dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi Aturan Dasar Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan. Berdasarkan ketentuan mengenai perekonomian nasional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen. Terdapat dalam bab 14 dengan judul Kesejahteraan Sosial yang terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat. Setelah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami perubahan atau amandemen, judul bab berubah menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Next. Boleh dilanjut slide-nya. Salah satu perubahan penting untuk pasal 33 terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum undang atau perubahan. Perubahannya itu pada pasal 33 ayat 1 menegaskan asas kekeluargaan. Pada pasal 33 ayat 2 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Pada pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Sesuai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, perihal tujuan negara disebutkan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka pada pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, upaya untuk memajukan kesejahteraan umum lebih dijabarkan lagi ke dalam fungsi-fungsi negara untuk
Yang pertama, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Yang ketiga, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Dan yang keempat, menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dalam hal ini, negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum yang baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mutiara. Kepada Mutiara dipersilahkan. Aturan Dasar Usaha, Pertahanan dan Keamanan Negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Semula, ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Namun setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan UUD tahun 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3. Karena upaya membela negara mengandung pengertian yang umum. Penerapannya adalah dengan memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bagaimana usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan? Yaitu pada pasal 30 ayat 2 menegaskan sebagai berikut. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Oke, saya kembalikan ke moderator. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ratna Indah. Kepada Ratna dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi yang selanjutnya adalah aturan dasar hak dan kewajiban manusia. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A hingga 28J. Dalam pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan hak asasi manusia setiap warga Indonesia. Secara garis besar, pasal 28A hingga 28J Undang-Undang 1945 berisikan hak tiap warga Indonesia, yakni yang pertama, hak hidup dan mempertahankan kehidupannya, hak membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, hak mendapat pendidikan, hak mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak mendapat pekerjaan dan perlakuan yang adil, hak atas status kewarganegaraan, hak memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya, hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran serta sikapnya sesuai hati nurani, dan hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Next. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini juga menjadi salah satu aturan hak dasar dan kewajiban asasi manusia di Indonesia. Undang-undang ini memuat hak dasar yang menyangkut kehidupan setiap warga negara. Contohnya pasal 17 yang membahas tentang hak memperoleh keadilan dalam bidang hukum. Undang-undang ini terdiri atas 106 pasal yang membahas hak asasi setiap warga negara Indonesia. Selain itu, undang-undang ini juga membahas ketentuan hukum yang berkaitan dengan adanya pelanggaran HAM, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia.
Ketetapan MPR ini menegaskan lembaga tinggi negara serta aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, serta menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia. Ketetapan MPR ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menghadapi masalah pelanggaran HAM di Indonesia. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Materi yang keempat yaitu urgensi, keselarasan, kewajiban, dan hak warga negara dan warga negara yang akan disampaikan oleh Roy Wijaya. Kepada Roy dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita pada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah. Sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita, karena itu dalam perkembangannya bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar itu. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Dalam hal cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ketentuan mengenai agama diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 pasal 29 tentang Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkis piramidal itu harus dimaknai bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar dari yang pertama sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kedua persatuan Indonesia, yang ketiga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keempat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Melia. Kepada Melia dipersilakan. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkolerasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya kebudayaan. Melalui proses, pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban, seperti tercantum dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dilakukan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Konsep fungsi negara dalam hal ini pemerintah, yaitu mengusahakan dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meliputi yang pertama adalah fungsi minimal, yang kedua fungsi madya, dan yang ketiga adalah fungsi aktivis. Penyelenggaraan pendidikan masuk fungsi madya dari negara. Artinya, walaupun bukan merupakan pelaksanaan fungsi tertinggi dari negara, penyelenggaraan pendidikan juga sudah lebih dari hanya sekedar pelaksanaan fungsi minimal negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan sangatlah penting. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kecerdasan yang komprehensif bukan hanya cerdas intelektualnya, melainkan juga memiliki kecerdasan spiritual, emosional, sosial, bahkan kinestetis. Bersamaan dengan dimilikinya kecerdasan secara komprehensif, insan Indonesia juga harus kompetitif. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Melia. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Raden Hara. Kepada Raden dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Sesuai pasal 33 ayat 1 UUD NRI tahun 1945, asas perekonomian nasional itu adalah kekeluargaan, yang mana maknanya yaitu kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan
sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari satu orang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Penerapan asas kekeluargaan ini dalam perekonomian nasional, yaitu dalam sistem ekonomi kerakyatan, di mana makna sistem ekonomi kerakyatan yaitu sistem ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemilikan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat, yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat. Sistem ini juga tidak dapat dipisahkan dari pengertian sektor ekonomi rakyat, baik sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat bagi rakyat banyak, dan pemilikan oleh rakyat banyak. Next. Aturan dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara pasal 30 ayat 2, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Shishan Kamrata oleh Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, yang mana kedua ini merupakan komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukungnya. Komponen utama dalam Shishan Kamrata adalah TNI dan Polri, yang mana adanya pengaturan tentang tugas-tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri, baik dalam UUD maupun dalam undang-undang terkait, diharapkan akan mampu meningkatkan profesionalisme dari kedua lembaga ini. Dan mengenai adanya ketentuan dalam pasal 30 ayat 5, yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang, merupakan dasar hukum bagi DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang. Sekian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Raden. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dan memperhatikan materi presentasi dari kami. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Saya sebagai moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.